Tes tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Narsanto dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Kali ini saya akan menjelaskan dari modul Every RTOS Middle. Jadi pengembangan sistem embedded dengan RTOS menuju penyelesaian 25 eksperimen final, 10 STM32, 10 ESP32 dan segala macamnya. Jadi pada dasarnya konsep inti dari Free RTOS sendiri adalah kernel RTOS open resource untuk microcontroller dengan multitasking primitive. Task adalah unit eksekusi mandiri, fungsi dengan loop tak terbatas dan delay non-blocking. Scheduler mengatur eksekusi berdasarkan prioritas, context switch menyimpan dan memulihkan state task secara otomatis. Task fungsinya sebagai parameter, void, loop, dan for. Scheduler yaitu prioritas, null idle hingga config mask priority. Context switch yaitu sebagai simpan register dan stack, pulihkan set start berikutnya. Lalu ada RTOS primitif, yaitu Free RTOS menyediakan mekanisme komunikasi dan sinkronisasi antar task, yaitu ada semaphore sebagai binary dan counting untuk signaling ISR task, ada mutex yaitu mutual exclusion dengan priority inheritance, yaitu ada QE data transfer reserve antar task, dan ada event group yaitu sinkronisasi berbasis bitmask multi event. Lanjut ada task creation dan scheduler, yaitu membuat task yang berparameter fungsi task, nama, start date, parameter, prioritas, dan task handle, function call, dan context save. Stack kurang menyebabkan stack overflow. Ada menjalankan scheduler, ESP32 scheduler berjalan otomatis setelah append selesai. SM32 memanggil Oxkernel start atau Vista start scheduler secara eksplisit. Task delay, Vitas delay, atau Vitas delay until. Lalu ada ISR dan RTOS. Aturan untuk Free RTOS di sini ISR harus sangat cepat dan non-blocking karena berjalan di konten interrupt dengan stack terpisah. Gunakan hanya API akhiran from ISR. Semaphore read from ISR, berikan semaphore dari ISR ke task. Execution from ISR, kirim data ke dari ISR, dan X event group set bits from ISR, set bit event group dari ISR. Polanya itu dari ISR ke semaphore dan lalu ke task. Lalu masuk ke semaphore dan mutex. Jadi sebenarnya sama untuk penjelasan yang tadi, yaitu terdiri dari binary semaphore, counting semaphore, dan mutex. Jadi binary semaphore ini yaitu signaling satu ke satu, ideal untuk ISR task. Lalu ada counting semaphore yaitu resource pool dengan jumlah terbatas, counter bertambah saat resource tersedia, berkurang saat diambil, dan mutex ada proteksi shared resource dengan mutual exclusion. QA dan event group. QA adalah mekanisme komunikasi thread safe untuk data bertipe bebas, bersifat FIFO, dibuat dengan ukuran dan type data tertentu, dapat diakses dari multiple task dan ISR tanpa rest condition. Ada event group, multi event synchron, yaitu event group terdiri dari 8 atau 24 bit yang dapat diset atau clear secara individual. Task menunggu satu atau beberapa bit dengan X event group wait bits. Lalu ada GPIO tasknya dan external interrupt. Jadi untuk GPIO tasknya sendiri itu banyak sekali dari ESP, lalu ada STM juga. Lalu ada external interrupt button dari STM32 nya dan ada ESP32 nya. Task menunggu semaphore menangani aksi. The boss di task level, bukan di ISR. Lalu ada encoder 2 pin, itu encoder memiliki pin A dan pin B dengan phase 90 derajat. Interrupt pada pin A baca pin B untuk tentukan arah. B high saat R falling, CW atau clockwise, dan B low saat off falling atau CCW atau counterclockwise. Nah, terus ada DAC dan ADC dengan RTOS, yaitu di sini gunanya untuk menggenerate sinyal analog, dan ADC itu untuk membaca tegangan analog. Lalu ada I2C dengan mutex dan ada SPI dengan mutex. Jadi pada I2C ini tuh I2C dengan mutex itu mencegah rest condition saat multiple task mengakses bus yang sama. Dan untuk yang SPI ini itu fungsinya untuk mentransfer non-blocking dengan callback semaphore notifikasi selesai. Terus kita lanjut ke codingannya.
Nah, jadi untuk codingannya kurang lebihnya seperti ini. Kita kebetulan untuk praktikum kali ini menggunakan ESP. Jadi sini ada 1 2 3 4 5, ada 14 library. Ada yang pertama ada input output, ada string, ada free RTOS, free RTOS task, ada free event group, ada semaphore, ada driver GPIO, ada driver I2C, ada driver LED, ada ESP ADC atau ADC one shot, ada ESP timer, ada ESP log, ada ESP error dan ESP error dan sebagainya. Jadi untuk kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini kurang lebih untuk codingan yang bakal dilaksanakan pada praktikum. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Terus kita langsung masuk ke videonya. Videonya berarti ya. Nah, jadi ketika dari potentiometer ini kita putar dari servonya sendiri bisa mendapatkan sinyal analog dari sinyal digital. Jadi sebenarnya untuk praktikum sistem embedded ini sebenarnya banyak korelasinya dari satu ke satu yang lain. Dan di sini kita juga set untuk distance-nya dan derajat dari servonya sendiri. Jadi jadi untuk distance di sini kan ada sensor ultrasonik. Nah, di sini untuk mendeteksi jaraknya. Dan untuk servonya sendiri kita mengendalikan oleh potential. Jadi ketika putar dari 0 derajat sampai 180 derajat. Seperti itu. Nah, seperti itu. Dan ini untuk kondisi real time-nya. Jadi ketika kita mengatur dari potentiometernya, di sini juga bakal ada kondisi real time-nya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.